sebelum kami memaparkan hasil diskusi kami dari kelompok 5 yang berjudul Profesi di Bidang Teknologi Informasi, terima sapa kami, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yuberlian Lase. Nama saya Aryaman Laye. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami dari kelompok 5. Langsung saja. Latar belakang, Indonesia sudah memiliki banyak seseorang yang memiliki profesi, salah satu contohnya profesi di bidang IT. Tetapi beberapa orang tidak tahu sejauh mana perkembangan profesi di bidang IT pada negara Indonesia kita ini. Tujuan dan manfaat penulisan. 1. Untuk mengetahui apa itu profesi. Untuk mengetahui profesi di bidang IT. Untuk mengetahui perkembangan IT di Indonesia. Dan untuk mengetahui perbandingan IT di Indonesia dengan negara lain. Manfaat penulisan. Mengenal apa dimaksud dengan profesi. Mengenal profesi di bidang IT. Mengenal bagaimana perkembangan IT di Indonesia. Dan mengenal bagaimana perbandingan IT di Indonesia dengan negara lain. Oke. Metode penulisan. Metodologi penulisan melalui pencarian informasi menggunakan akses internet melalui sumber website, jurnal, dan e-book. Oke, langsung masuk pada pembahasan pengertian daripada profesi. Secara etimologi, profesi dari kata profession yang berarti pekerjaan. Jadi profesi artinya orang yang ahli atau tenaga ahli. Profesionalisme yang artinya sifat profesional. Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa sesuatu hal yang terkait dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan juga belum cukup disebut profesi. Tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek, pelaksanaan, dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak mengenal istilah profesi untuk bidang-bidang pekerjaan seperti kedokteran, guru, militer, pengacara, dan semacamnya, tetapi meluas sampai mencakup beberapa bidang seperti manajer, wartawan, pelukis, penyanyi, artis, sekretaris, dan sebagainya. Oke, langsung Profesi memiliki ciri-ciri atau sifat yaitu adanya pengetahuan khusus yang biasanya keahlian dan keterampilan. Ini memiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etika profesi. Mengabdi pada kepentingan masyarakat artinya setiap pelaksanaan profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin yang khusus. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Sekarang adalah profesi di bidang teknologi informasi. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan keahlian khusus dalam bidang pekerjaannya yang mengharuskan pekerjaan memiliki pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal dan keterampilan tertentu yang diperoleh melalui praktek dan pengalaman kerja pada orang yang terlebih dahulu menguasai keterampilan tersebut dan membutuhkan pelatihan terhadap suatu pengetahuan khusus. Jadi profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Syarat suatu profesi. Syarat satu profesi melibatkan kegiatan intelektual, menggeluti suatu
batang tubuh ilmu yang khusus, memerlukan persiapan profesional yang alam dan bukan sekedar latihan, memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan, menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen, mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, menentukan standarnya sendiri dalam hal ini adalah kode etik. Oke. Profesi-profesi ini terbagi atas beberapa bagian. Salah satunya adalah satu, programmer. Programmer adalah orang yang membuat suatu aplikasi untuk klien user, baik untuk perusahaan, instansi, ataupun perorangan. Jadi tugasnya seorang programmer itu adalah membuat program baik aplikasinya maupun sistem operasi yang menggunakan bahasa pemrograman yang ada. Kualifikasi: menguasai logika dan algoritma pemrograman, dan menguasai bahasa pemrograman seperti HTML, Ajax, CCL, CSS, JavaScript, Control++, VB, PHP, Java, Ruby, dan lain-lain. memahami SQL, dan menguasai bahasa Inggris IT. Seterusnya kita akan membahas jenis pekerjaan ini memiliki 3 tingkatan, yaitu 1. Supervision atau terbimbing tingkatan awal dengan 0 atau 2 tahun pengalaman, membutuhkan pengawasan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya. Moderator supervisor atau media, tugas kecil dapat dikerjakan oleh mereka tetapi tetap membutuhkan bimbingan untuk tugas yang lebih besar, 3-5 tahun pengalaman. Independen, menagih, mandiri, memulai tugas, tidak membutuhkan bimbingan dalam pelaksanaan tugas. Oke, kita langsung ke network engineer. Jadi arti dari network engineer ini adalah orang yang berkecimpung dalam bidang teknis jaringan komputer, dari maintenance sampai pada troubleshooting-nya. Jadi tugas-tugas dari network engineer ini ialah 1. Membuat jaringan untuk perusahaan atau instansi, mengatur email anti-spam dan virus protection, melakukan pengaturan user account, izin dan kata sandi, mengawasi penggunaan jaringan. Sedangkan kualifikasinya adalah menguasai server, workstation, dan hub switch. Seterusnya adalah sistem analisis. Jadi sistem analisis ini adalah orang yang memiliki keahlian untuk menganalisis sistem yang akan diimplementasikan, mulai dari menganalisis sistem yang ada, kelebihan dan kekurangannya, sampai studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan. Jadi tugas-tugasnya adalah 1. Mengembangkan perangkat lunak atau software dalam tahapan requirement, designer dan construction. Dan keduanya, membuat dokumen requirement dan desain software berdasarkan jenis bisnis customer. Membangun framework untuk digunakan dalam pengembangan software oleh programmer. Sedangkan kualifikasinya adalah 1. menguasai keahlian sebagai programmer, menguasai metode dan best practice pemrograman, memahami arsitektur aplikasi dan teknologi terkini. Oke, langsung pada nomor 4, yaitu IT support. Jadi yang dimaksud dengan IT support ini merupakan pekerjaan IT yang mengharuskan seseorang bisa mengatasi masalah umum yang terjadi pada komputer seperti install software, perbaikan hardware, dan membuat jaringan komputer. Profesi ini cukup mudah dilakukan karena bisa dilakukan secara otodidak tanpa memerlukan pendidikan khusus. Jadi tugas dari IT support ini adalah 1. instalasi software, memperbaiki hardware,
membuat jaringan, dan sedangkan kualifikasi yaitu menguasai bagian-bagian hardware komputer, mengetahui cara install program atau aplikasi software. menguasai sejumlah aplikasi dan sistem operasi komputer. Oke, nomor 5, software engineer. Yang dimaksud dengan software engineer ini adalah mereka yang memiliki keahlian untuk memproduksi perangkat lunak melalui tahap awal spesifikasi sistem sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Jadi tugas-tugasnya terbagi atas Merancang dan menerapkan metode terbaik dalam pengembangan proyek software kualitas. Oke, sedangkan kualifikasinya adalah menguasai keahlian sebagai programmer dan sistem analis. Menguasai metode pengembangan software seperti Group, Nebula, XP, Scrum, dan lain-lain. Oke, lanjut pada database administrator. Dimaksud dengan database administrator ini adalah mereka yang memiliki keahlian untuk mendesain dan mengimplementasi, memelihara dan memperbaiki database. Jadi tugas-tugasnya terbagi atas menginstal perangkat lunak baru, mengkonfigurasi hardware dan software dengan sistem administrator, mengelola keamanan database, analisis data dan di database. Sedangkan kualifikasinya menguasai teknologi database seperti Oracle, Sybase, DB2MS, serta sistem operasi. menguasai teknologi server dan storage. Ada. Web administrator. Ada. Langsung mana? Web administrator. Yang dimaksud dengan web administrator adalah bahasa seseorang yang Satu, menjaga kelancaran akses situs, instalasi dan konfigurasi sistem, merawat hosting dan domain, mengatur keamanan server dan firewall, dan mengatur akun dan kata sandi untuk admin serta user. Jadi kualifikasinya terbagi atas menguasai keahlian seorang programmer, menguasai jaringan LAN, WAN, dan internet, menguasai dan lain-lain. Oke, langsung pada nomor 8 yaitu web developer. Yang dimaksud dengan web developer ini adalah mereka yang memiliki keahlian untuk memberikan konsultasi pembangunan sebuah situs dengan konsep yang telah ditentukan. Jadi tugas-tugasnya itu yaitu menganalisis kebutuhan sistem, Merancang web atau situs, desain dan program, mengaktifkan domain dan hosting. pemeliharaan situs dan promosi, Sedangkan kualifikasinya adalah menguasai pemrograman web, menguasai pengelolaan database, mengerti domain dan hosting. menguasai sistem jaringan. Oke, pada terakhir yaitu web designer. Jadi web designer ini adalah mereka yang memiliki keahlian dalam membuat desain atraktif dan menarik untuk situs serta desain untuk kepentingan promosi situs secara visual. Jadi tugas-tugasnya itu terbagi atas Mendesain tampilan situs, memastikan tampilan gambar berfungsi ketika ditambahkan bahasa pemrograman. Sedangkan kualifikasinya adalah satu, mengetahui menguasai HTML, CSS dan XHTML dan XHTML, menguasai Adobe Photoshop dan Illustrator. memiliki jiwa seni dan harus kreatif. Oke. Dalam bidang IT terdapat beberapa pekerjaannya, yaitu perlu kita ketahui dulu sebelumnya, pekerjaan ini adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia dengan baik dan benar dalam rangka mendapatkan timbal balik berupa upah atau materi dan tidak memerlukan keahlian khusus. Jadi pekerjaan di bidang IT teknologi informasi ini salah satunya ialah software atau perangkat lunak. Jadi sistem analisisnya adalah Sistem menganalisa sistem yang akan diimplementasikan. programmer, melakukan implementasi rancangan sistem analisis, Web designer melakukan perencanaan. dan web programmer mengimplementasikan rancangan web designer. Hardware perangkat keras. Technical engineer menangani masalah teknik baik dalam pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer. Networking engineer bekerja di bidang teknis jaringan komputer mulai dari maintenance
sampai trouble settings, operational sistem informasi. Bebas susah. Oke. Dalam bidang IT diperlukan orang yang mampu, yang berkualitas, yang mempunyai keahlian. Akan tetapi tidak dikhususkan hanya untuk orang yang berkualitas saja. Orang yang tidak memiliki keahlian pun bahkan dia memiliki tempat pekerjaan yang khusus. Dan tujuan orang bekerja ini adalah satu, dalam mencari nafkah, memenuhi kebutuhan hidup, mengurangi tingkat pengangguran dan kriminalitas, melayani sesama, dan mengontrol gaya hidup. Standarisasi profesi. Saat ini, banyak perusahaan dan organisasi menetapkan suatu ukuran kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang profesional, baik untuk dipekerjakan sebagai karyawan maupun untuk diajak bekerja sama dalam proyek-proyek tertentu. Oke, untuk standarisasi. Untuk standarisasi kompetensi provinsi bidang teknologi informasi Indonesia mengacu kepada South Asia Regional Komputer Confederation yang merupakan suatu forum atau badan yang beranggotakan himpunan profesional IT information teknologi. Forum ini terdiri dari 13 negara. SEARS dibentuk pertama kali pada bulan Februari tahun 1978 di Singapura oleh 6 ikatan komputer dari negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Hong Kong, Filipina, Singapura, dan Thailand. Oke. Sebagai anggota SEARS, Indonesia aktif turut serta dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh SEARS. Salah satunya adalah STRIP-PS, Special Regional Interest Group on Professional Standardization, yang mencoba merumuskan standarisasi pekerjaan bidang teknologi informasi. SEARS merumuskan klasifikasi secara regional dan merupakan suatu pendekatan kualifikasi untuk menjabarkan keahlian dan pengetahuan dalam membutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan profesional bidang IT. Tidak selesai. Peran dan hubungan IT dalam profesionalisme. Seorang profesionalisme yang mengerti tentang apa yang dia kuasai akan semakin mempermudahkan pekerjaannya jika ditunjukkan dengan aspek teknologi di pembahasan peran IT. Dalam profesionalisme kerja ini kita akan mengklasifikasikan menjadi dua pengertian yang berbeda tapi saling berhubungan satu dengan yang lain. Oke. Jadi langsung saja kita pada ciri-ciri profesionalisme IT. Adapun ciri-ciri profesionalisme IT di bidang ilmu teknologi informasi dan komunikasi, yaitu satu, memiliki kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan peralatan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan IT. Jadi seorang IT harus mengetahui dan mempraktikkan pengetahuan IT-nya ke dalam pekerjaannya. Dua, memiliki ilmu dan pengalaman dalam menganalisa suatu software atau program, bekerja di bidang disiplin dan kerja, mampu melakukan peningkatan disipliner, dan mampu bekerja sama, cepat tanggap terhadap masalah klien. Oke. Sekian saja hasil diskusi kami dari kelompok 5. Atas kerjasama kami ucapkan terima kasih, dan jika ada yang kurang dari penjabaran dari hasil diskusi kami dari kelompok 5, kami mohon maaf, dan bila ada saran dan kritik yang membangun kami persilahkan. Sekian, kami ucapkan terima kasih. Selamat malam. Ya, aku menanya. Kan nggak ada pertanyaan. Masuk pertanyaan.
bisa ruang diskusi. Nah, mas tahu mas Cawan. Bisa. Cawan. Bisa yang utang. Mungkin dapat foto nanti.